Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, Ibnu Rajab Al-Hanbali, ammal a'immah wa fuqaha'u ahli hadis, adapun para ulama dan ahli fikih dari kalangan ahlul hadis, fa innahum yattabi'una al-hadits as-sahih haitsu kana, maka sesungguhnya mereka akan mengikuti hadis yang sahih bagaimanapun hadisnya. Idza kana ma'mulan bihi 'inda as-sahaba wa man ba'dahum aw kana 'inda ta'ifatin minhum, apabila hadis tersebut memang betul-betul diamalkan di kalangan sahabat dan orang-orang setelah sahabat ataupun di sekelompok sebagian sahabat. Fa amma mattufiqa ala tarkihi fala yajuzul amalu bihi, adapun suatu hadis yang disepakati untuk ditinggalkan maka tidak boleh diamalkan. Li annahum ma tarakuhu illa ala ilmin annahu la yu'malu bihi, dikarenakan mereka para sahabat yang telah meninggalkan hadis tadi, tidaklah mereka meninggalkannya melainkan di atas ilmu bahwasannya hadis tadi tidak layak untuk diamalkan. Difahami? Sampai seperti itu Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan. Ini beliau menjelaskan tentang kedudukan para sahabat. Apa yang dijelaskan oleh beliau? Kata Ibnu Rajab, ahlus sunnah, para ulama, a'immatul hadis, mereka mengatakan kami mengikuti hadis Nabi SAW. Mereka ittiba kepada hadis Nabi SAW. Apabila hadis tersebut diamalkan oleh sahabat, diamalkan oleh para ulama yang datang setelahnya, maka mereka amalkan. Faiz, berdirilah. Adapun hadis yang disepakati untuk ditinggalkan dan tidak diamalkan oleh para sahabat, fala yajuzul amalu bihi, maka tidak boleh diamalkan. Alasannya kenapa? Dikarenakan tidak mungkin mereka para sahabat meninggalkan suatu hadis melainkan memang pasti hadis tersebut tidak layak diamalkan. Sehingga hadis tersebut mungkin menyelisih ijma', mungkin hadis tersebut mansukh, mungkin hadis tersebut begini dan begini. Dan itu ada ya ikhwan. Contoh misalkan hadis yang sahih tidak diamalkan oleh para sahabat. Kenapa? Mungkin mereka menganggap ini mansukh, sudah terhapus hukumnya, walaupun hadis tadi sahih. Qala Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, berkata Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, khudhu minar ra'yi ma kana yuwafiqu man kana qablakum fa innahum kanu a'lama minkum. Kata Umar ibnu Abdul Aziz, khudhu minar ra'yi ma kana yuwafiqu man kana qablakum, ambillah pendapat sesuatu yang mencocoki orang sebelum kalian. Kalau kalian mau mengambil pendapat, ambil pendapat yang mencocoki salaf, yang mencocoki sahabat. Fa innahum kanu a'lama minkum, dikarenakan mereka para sahabat, para salaf lebih berilmu dibandingkan kalian. Kalau antum ingin mengambil suatu pendapat, cari pendapat yang mencocoki sahabat, cari pendapat yang mencocoki tabi'in. Jangan antum mengambil pendapat, suatu pendapat walaupun dia para ulama, walaupun dia imam, walaupun dia gurunya antum, ustadznya antum, kalau pendapat tersebut tidak mencocoki sahabat, tidak mencocoki salaf, jangan antum ambil. Ya. Kenapa? Karena sahabat lebih mengerti tentang syariat ini tadi dibandingkan kita yang belakangan. Namun yang sangat disayangkan, sebagian orang kadang lebih mengedepankan ra'yu gurunya, lebih mengedepankan pendapat gurunya, pendapat ustadznya, muallimnya dia, murabbinya dia, dibandingkan siapa? Dibandingkan sahabat radhiyallahu anhum jami'an.
Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, faqad tsabata wujub ittiba'i salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma' wal ibratu dallat alaihi fa inna salaf la yakhlu min ay yakunu musibin aw mukhti'in fa in kanu musibin wajaba ittiba'uhum li anna ittiba'a shawab wajibun wa rukubul khata' fil i'tiqad haram. Lihat kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sungguh telah tetap, telah sabit kewajiban mengikuti para salaf dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma'. Dalil-dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dalil dari ijma' para ulama, itu semua sudah banyak dengan beragam macam adillah tentang kewajiban mengikuti salaf. Wal ibrah dallat alaihi, dan juga ibrah telah menunjukkan akan hal tersebut. Ya, pelajaran yang bisa diambil dari sikap para salaf itu sudah menunjukkan akan hal tersebut, kewajiban mengikuti salaf. Fa inna salaf la yakhlu min ayyakunu musibin, dikarenakan salaf tidak lepas dari kondisi mereka benar, au mukhtiin, atau mereka salah. Fa in kanu musibin wajaba ittiba'uhum, salaf yaitu sahabat kalau mereka benar wajib kita ikuti. Li'anna ittiba'as shawab wajibun, dikarenakan mengikuti kebenaran adalah sesuatu yang wajib dalam agama Islam ini tadi. Wa rukubul khata' fil i'tiqad haram, sedangkan menempuh ya suatu kesalahan, melakukan suatu kesalahan, mengerjakan sesuatu yang salah dalam bab keyakinan itu hukumnya haram. Difahami? Tinggal antum katakan salaf itu mukhtiin atau musibin, lebih banyak benarnya atau lebih banyak salahnya. Orang yang berakal, seorang thalibul ilmi, pasti dia akan mengatakan salaf sahabat itu lebih banyak benarnya dibandingkan salahnya. Tidak mungkin seorang thalibul ilmi dia akan berani mengatakan sahabat itu lebih dikit benarnya, banyak salahnya. Tidak mungkin. Dalam beragama kita katakan mereka adalah sahabat lebih banyak benarnya dibandingkan kita. Kalau lebih banyak benarnya, kewajiban kita mengikuti mereka, bukan mengikuti orang yang belakangan. Wali annahum idza kanu musibin kanu ala siratil mustaqim, sesungguhnya mereka para salaf kalau mereka dalam kondisi benar, berada di atas al-haq, berarti mereka di atas siratil mustaqim. Wa mukhalifuhum muttabi'un li sabili syaitanil hadi ila siratil jahim, sedangkan orang-orang yang menyelisih para sahabat dikatakan dia sebagai orang yang mengikuti jalannya syaitan yang menuntun kepada neraka jahannam. Wa qad amara Allah ta'ala bittiba'i sabilihi wa siratihi wa naha 'an ittiba'i ma siwah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengikuti jalannya dan siratnya, serta Allah Subhanahu wa taala juga telah melarang dari mengikuti selain jalannya. Faqal, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang ada tersebut. Lihat, di sini disebutkan sirati tunggal, mufrad, berarti siratul mustaqim wahid. Jalan kebenaran itu cuma satu. Sedangkan jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan kesesatan itu beragam, banyak cabangnya. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang ada tersebut. Fatafarraqa bikum an sabili, kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang tadi, yang banyak jalan, ada ke kanan, ada ke kiri, maka kalian akan terpecah belah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah yang telah Allah wasiatkan kalian dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, ittiba'
siratul mustaqim. Siapa siratul mustaqim? Ya para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menempuh jalan siratul mustaqim. Wa in za'ama za'imun annahum mukhti'un. Kalau ternyata ada orang yang mengklaim, mengatakan bahwasannya mereka para sahabat mukhti'un adalah orang-orang yang salah, banyak kelirunya, kana qadihan fi haqqil islami kullihi, berarti orang tersebut sadar ataupun tidak dianggap sebagai orang yang mencacati, mencela hakikat Islam seluruhnya, mencela kebenaran agama Islam secara seluruhnya. Kenapa? Li'annahu in jaza ayyukhti'u fi hadza jaza khata'uhum fi ghairihi minal islami kullihi. Kalau dalam bab akidah, ya, kalau dalam bab akidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah ini bab akidah, li'annahu in jaza ayyukhti'u fi hadza, kalau seandainya para sahabat ada kemungkinan bisa salah dalam bab akidah, berarti jaza khata'uhum, ada kemungkinan boleh juga, bisa juga kesalahan pada sahabat fi ghairihi minal Islam, pada selain bab akidah dari agama Islam ini tadi. Kalau ada yang mengatakan ada kemungkinan sahabat itu salah dalam bab akidah, mukhti'un dalam bab akidah, berarti ada kemungkinan juga ada salah dalam bab fikih, dalam bab muamalah, dalam bab akhlak. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini membahas dalam bab apa? Dalam bab akidah, berkaitan dengan asma wa sifat. Beliau menyebutkan dalam kitab Zammut Ta'wil, beliau menyebutkan suatu pemahaman tentang masalah asma wa sifat, tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala, tercela mentakwil. Dikarenakan prinsip salaf adalah prinsip mencocokkan makna sesuai dengan zahirnya. Amirruha kama ja'at bila kaifin wala tashbihin wala ta'tilin wala tamthil. Itu prinsip para sahabat, memahami suatu lafaz dengan makna zahir, makna al-mutabadir yang ada di benak seseorang. Itu yang ada prinsip di kalangan sahabat. Sehingga kalau ada yang mengatakan ada kemungkinan sahabat salah dalam memaknakan suatu bab asma wa sifat, yaitu bab akidah, berarti konsekuensi dari ucapan dia ada kemungkinan juga para sahabat salah dalam bab fikih, salah juga dalam akhlak, salah juga dalam metode berdakwah, dalam tarbiyah, ya. Wa yambaghi alla tunqalul akhbarul lati naqaluha. Maka kalau begitu, kalau ada kemungkinan salah pada para sahabat, berarti tidak selayaknya hadis-hadis dinukilkan, ya, sebagaimana yang telah dinukilkan para sahabat tersebut. Tidak layak untuk disampaikan, tidak layak dinukilkan. Wala tathbutu mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati rawauha. Berarti tidak benar juga, tidak valid mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan para sahabat. Kalau ada kemungkinan sahabat salah dalam bab akidah, dalam bab tauhid, dalam bab al-asma wa sifat, maka berarti ada kemungkinan juga salah dalam penukilan tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabatulur riwayah wa tazulus syariah, sehingga riwayat tersebut akan batal dan syariat tersebut akan hilang. Wala yajuzu li muslimin ayyaqula hadza wala ya'taqiduhu. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyatakan seperti ini dan tidak boleh bagi dia untuk meyakininya. Sehingga seorang muslim ahlus sunnati wal jamaah salafi talibul ilmi tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengatakan sahabat itu mukhti fi babil akidah. Kita katakan sahabat pasti musib pada bab akidah, ya. Hadza bi ijazi bayanil aslil awwal alladhi tadammanathu al-maqula allati nahnu fi sadadi bayani ma hawathu min ma'anin jalilah wa usulin azimah. Kata Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radhadi, ini secara ringkas penjelasan tentang prinsip pertama yang dikandung pada ucapan yang kita saat ini sedang berada pada penjelasan yang terkandung dari lafaz tersebut, dari sekian banyak makna-makna yang sangat mulia dan prinsip-prinsip yang sangat agung. Ucapan siapa itu?
ucapan Abdullah ibnu Mas'ud yang beliau telah mengatakan man kana minkum mustannan falyastanna biman mat. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, maka hendaklah dia mencontoh orang yang sudah wafat. Di antara faedah manhajiyah yang bisa diambil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi apa? Wujub ittiba manhajus salaf. Kewajiban mengikuti manhajus salaf. Siapa salaf di sini? As-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. Jelas? Nah, itu tadi. Kemudian prinsip yang kedua, faedah kedua yang disebutkan dalam athar tersebut diantaranya adalah at-tahdhir minal manahij al-bid'iyah al-mukhalifah wal munawi'ah liman hajis salaf. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan besok ba'da salat subuh. Tolong antum persiapkan ba'da salat subuh insyaallah langsung. Ya. Ana upayakan sebelum azan sudah ada di sini, ya. Bila perlu 3:30